gak banyak yang tahu sebenarnya bahwa I Will Always Love You ini orang ngiranya ini penyanyi pertamanya adalah Whitney Houston. No, sebenarnya adalah penyanyi pertamanya adalah lu dengerin sekali lagu ini gitu, lu akan inget lagu ini gitu. kayak cowok-cowok pada main nih waktu SD nih main ke rumah gitu. Terus kan wah main pedang-pedangan apa terus gue ngeluarin katana itu kan. Cepet. Lucunya setiap mau nyerang misalkan orang kan kalau ngomong kan kayak misalkan megang pedang katana itu kayak ninja hot 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 gitu kan. Gua itu yang kayak henda. But I wish you joy and happiness. Terus but above all this I wish you love. Itu tuh jadi yuk, udah action katanya. Udah action? Udah. Udah siap belum? Udah. Film, buku, lagu. lagu apa ya? Simbolnya apa enggak? Enggak ada simbol buat simbol lagu. buat lagu. Apa ya? Lagu. Aku pencet. Nah, hari ini udah tau lah ya tadi di hook sebelumnya kita akan ngebahas lagu apa? Yes, of course, karena kita akan ngebahas soundtrack film Wolverine. Wolverine ya? Dia bukannya soundtrack juga? Enggak, ini soundtracknya Godfather. Enggak, tapi kali ini I Will Always Love You dari Whitney Houston. Oh, gue pikir ya. Apa? Enggak, gue pikir lu ngomong sama gue tadi baru. GR lu. So, jokesnya bapak-bapak banget ya. Yang kita bahas ini dalam konteks lagu. Karena memang I Will Always Love You-nya Whitney Houston ini terafiliasi kuat sekali dengan film The Bodyguard. Yes. Tapi karena kita kalau ngebahas filmnya nggak mungkin nggak ngebahas lagunya. Kita ngebahas lagunya juga nggak mungkin nggak ngebahas filmnya. Yes. So keputusannya adalah kita ngebahas lagunya Whitney Houston. Nah, kalau sebelumnya kita kan ngebahas ini kan, Everything I Do. I Do Ya, It For waktu itu You. kita bahas Bryan Adams. Itu kan ya. juga sama, berkaitan erat sama filmnya. Film Kevin Costner juga ya. Kevin Costner juga. Ya, yes, nah, kalau yang belum nonton cari di Kevin Costner di juga. konten kita bahas lagu itu. Kali ini kita bahas Kevin Costner juga. Another bombastic film ya, from Kevin Costner. Setelah Robin Hood, sekarang dia jadi Dan Bodyguard. itu jaraknya nggak jauh beda ya tahunnya ya? Ini kan 92 nih, Bodyguard 92. Kevin Costner Robin Hood tuh tahun berapa ya? Mari kita tanya. Jadi pertanyaannya gini, apa sih yang menyebabkan kita mau ngebahas tentang I Will Always Love You-nya Whitney Houston? 91. Berarti 91 Robin Hood, Prince of Thieves, 92 Bodyguard. Kenapa dibahas di sini? Walaupun daftar antrian lagu yang pengen kita bahas tuh juga banyak. Banyak banget. Kita sampai tadi tuh berdebat, bukan cuman iya nih tuh sampai berdarah-darah tadi tuh. Bukan hanya artisnya, bahkan di dalam satu artis pun lagu yang mana kita karena kita sama-sama suka tapi dan sama-sama ngebekas sebenarnya ya. Tapi kita pilih inilah kali ini kita pilih kalau Whitney Houston salah satu yang paling ikonik tentunya yang lagu yang menjadi kalau gua nggak salah ini salah satu single terlaris sepanjang masa juga ini lagu ini. Oh ya? Iya. Single terlaris sepanjang masa. Ya, salah satu single terlaris sepanjang masa of all time. Dan bukan nomor satu ya. Gua nggak tahu nomor satu atau bukan, tapi jelas salah satu. Itu di kalau nggak salah di Rock and Roll Magazine apa ya yang bahas itu. But anyway, memang lagu ini ya mungkin buat orang yang seumuran kita atau yang lebih tua gitu, itu sangat erat mengaitkan lagu ini dengan film Bodyguard-nya. Jelas. Tetapi lagu ini kan masih populer sampai sekarang. Gitu.
sampai sekarang masih sangat populer, masih sering dipasang di radio, di mana-mana lah gitu, sering muncul gitu, sering jadi apa namanya bahkan background musik untuk konten-konten di TikTok atau di Instagram dan karena memang ceritanya juga cerita dari inti lagu ini kan juga dalam gitu. Iya. Nah, jadi memang ya banyak juga mungkin yang mendengar lagu ini tidak langsung mengaitkan dengan filmnya sebagaimana kita. Oh iya. Usia lah ya, maklum. Oke. Nah, tetapi it doesn't matter karena ya kita kan sekarang ngebahas lagunya bukan ngebahas filmnya, walaupun pasti ada kaitannya. Lagu ini memang sengebekas itu, se-ikonik itu, se-catchy itu gitu kan. Meskipun padahal lagu ini adalah lagu cover sebetulnya ya. Ya kan cover dari siapa? Dolly Parton. Dolly Parton. Jadi, ya. gak banyak yang tahu sebenarnya bahwa I Will Always Love You ini orang ngiranya ini penyanyi pertamanya adalah Whitney Houston. No, sebenarnya adalah penyanyi pertamanya adalah Dolly Parton di tahun 70-an ya kalau nggak salah. Sekian ya. 72, 74. I Will Always Love You song by Dolly Parton ini. Nggak banyak yang tahu gitu. Kenapa? Karena sukses besarnya film Bodyguard sebenarnya. Ketika film The Bodyguard ini sukses, akhirnya lagu ini pun juga kayak tadi Ali bilang menjadi single terlaris. Itu kalau kita nonton di YouTube-nya sampai hari ini aja kita bisa ngeliat itu udah bukan hitungannya bukan juta tapi billion gitu kan. Sudah lebih dari 1 miliar yang udah lebih tapi 1.8 billion gitu kan. Damn. Gitu karena mega combo ya film, lagunya, Whitney Houston-nya, Kevin Costner-nya, akhirnya seakan-akan lagu ini menjadi milik Whitney Houston. Padahal sebenarnya it belongs to si Dolly Parton. Kenapa lo suka lagu ini? Lagu ini tuh kalau gue gini sebenarnya. Kalau kita compare Li, antara versi Whitney Houston sama versi Dolly Parton, to be honest gue lebih suka versi Dolly Parton sebenarnya. Oh, oke. Karena lebih raw. Dia lebih raw terus lebih sedikit country ya, karena Dolly Parton juga gitu yang bawain agak sedikit lebih lights gitu. Tapi tidak melunturkan bahwa lirik lagu ini dalam sekali gitu. Sebenarnya kalau bicara musik, gue memilih versi Dolly Parton. Gue milih versi Dolly Parton bukan karena gue orang Surabaya ya. Gue tahu arahnya kemana ya terus. Tahu maksud gue. Nah, tapi versinya Whitney Houston gitu kan. Lanjut. Versi Whitney Houston adalah dia bisa menjadi apa ya, membuat lagu ini menjadi lebih berkilau, lebih berisi karena kaitannya sama si film ini. Afiliasi sama filmnya ini juga kuat, jadi saling menghubungkan gitu loh. Terlepas lagu ini tidak menjadi sebuah soundtrack pun, versi Whitney Houston juga kuat gitu kan. Banget kuatnya gitu kan. Itu kedewasaan apa ya? Kedewasaan menyanyikannya juga Li. Mainin tempo. Gimana lirik lagunya pertama? If I should stay. If I should stay, I would only be on your way. Kemudian verse 2 juga sama. Berasa Whitney Houston. Lu kalau lu nggak dewasa, itu udah nggak sabar untuk ngisi part gitu. Tapi perhatiin deh temponya. Nah si Whitney Houston ini bisa yang kayak dengan tenang membawakannya, pelan baru digeber kan. Apalagi ref terakhir tuh. Yang kayak seakan-akan kayak lagi ngambil nafas sebelum berapa oktav dilempar kan. Ketapel lagi ditarik gitu. Sangat ke jadi belakang. hasilnya Whitney Houston ini sangat megah, sangat mewah gitu. Tapi kalau selera gua memilih Dolly Parton gitu. Interesting. Lo kenapa? Gue pertama ya buat gue kekuatan sebetulnya lagu ini kan dalam banget ya, sangat-sangat dalam. Tetapi juga powerfulnya suaranya Whitney Houston itu ya salah satu yang membuat pertama sangat ngebekas. Kemudian ini bicara kalau suaranya dia itu udah lu dengerin sekali lagu ini gitu, lu akan ingat lagu ini gitu.
Terkadang kan ada lagu-lagu yang seperti itu. Lo denger sekali dan lo akan langsung ingat gitu. Dan gue pribadi tentunya karena waktu itu gue juga masih mengaitkan sama film The Bodyguard-nya dengan Kevin Costner juga. Jadi ada faktor itu juga. Tetapi again semakin belajar memahami gitu ya lagu ini bukan lagu cinta yang biasa menurut gue. Karena lagu ini justru seperti jadi bukan soal patah hati, bukan soal ingin mendapatkan orang tertentu gitu ya, jatuh cinta sama orang tertentu. Keikhlasan ya. Exactly. Jadi lebih ke arah unconditional love menurut gua. Jadi kalau kita pakai lagunya ngambil selacak dari The Police ya. The Police pasti The Police kayaknya. Oh, The Police ya, band yang belum kita bahas ya. Iya, if you love somebody, set them free. Itu Sting kayaknya. If you love somebody, itu Sting kan ya? Set them free ya, Kan? Sting. Sting itu kan. Nah, Free, set them free ya. Nah, ini begitu, it's about because your love is true, so you let go justru. Makanya kan if I should stay, I would only be on your way. Kalau gua stay, gua hanya akan menghalangi, I would only be on your way gitu. Dan jadi kayak perpisahan yang tapi tadi dengan keikhlasan grace gitu, graceful gitu. Graceful, farewell. Graceful farewell. Dan menariknya kalau di filmnya kan itu dipakai di ending lagu ini kan, ya kan, antara Frank sama Rachel, antara Kevin Costner dan Whitney Houston gitu kan. Nah, di bandara. Waktu gue cari tahu, ternyata Dolly Parton waktu nulis lagu ini itu saat dia masih jadi punya kayak acara TV bareng sama satu orang ya, kayak co-host gitu. Nah kemudian akhirnya pisah gitu. Oh. Nah tapi pisahnya baik-baik gitu loh. Dan dia nulis lagu itu buat si co-hostnya ini. Si cowok. Iya. Oh. Buat co-hostnya ini. Oke. So jadi ya loving and farewell yang baik-baik, yang saling mendoakan. Tapi Dolly Parton juga nggak tahu ya, juga nggak nyadar mungkin nggak, bahkan nggak pernah terfikirkan ketika tahun 74 itu menulis lagu ini, tiba-tiba di tahun 20 tahun kemudian, boom, lagu ini meledak gitu kan. Fenomena global. Sampai hari ini kita kalau mendengar lagu I Will Always Love You, yang muncul di kepala kita adalah bukannya Whitney Houston. Iya, kan? Gue malah awalnya taunya, gue nggak tahu bahwa sebelumnya itu adalah lagu Dolly Parton gitu. Nah, lo tau nggak? Awalnya lagu Dolly Parton ini waktu nyiptain lagu ini, sebelum dinyanyikan sama dia, lagu ini sebenarnya ditaksir oleh satu orang musisi penyanyi terkenal. Tapi Dolly Parton menolak. Siapa? Bisa nggak kalian membayangkan kalau lagu I Will Always Love You ini tiba-tiba tenar? Lagu ini tenar karena dibawakan oleh seorang Elvis Presley. Elvis Presley pengen bawain lagu ini. Oke. Gue bisa pengen bawain lagu ini. Kebayang sih. Iya kebayang. Should stay. Dia pengen banget ngebawain tapi nggak jadi. Karena siapa manajernya dia? Yang kalau di versi filmnya Tom Hanks yang main. Gue nggak ingat. Kolonel kan. Oh, Kolonel ya. Bukan Sanders ya. Kalau Kolonel siapa gitu. Pokoknya Kolonel, gue ingat Kolonel itu. Nah si Kolonel ini tidak menjumpai titik temu dengan si Dolly Parton terkait share rights lagu ini. Karena kalau nggak salah permintaannya terlalu besar atau gimana, rights-nya, haknya. Sampai akhirnya si Dolly Partonnya kecewa. Nggak jadi lagu ini. Padahal dia pengen Elvis menyanyikan. Tapi yang menarik faktanya adalah Elvis Presley menyanyikan lagu ini. Tapi tidak direkam. Dia menyanyikan saat dia bercerai ya dengan Lisa Presley. Oke. Dengan dia bercerai nggak sih sama istrinya itu si Lisa? Nggak tahu, gue nggak tahu. Ya, jadi dia sempat menyanyikannya gitu kan.
during their divorce. Priscilla gitu. Priscilla Presley. Kan kalau Lisa Mary kan Michael Jackson. Kalau anaknya, kalau yang main di film Naked Gun itu kan anaknya ya? Lisa Mary bukan? Bukan. Yang main Kalau dulu, yang kawin sama Michael Jackson siapa? Lisa Mary. nggak tahu. Itu ya pokoknya intinya Elvis Presley. Kita ngobrol kayak bodo amat lagi denger padahal nggak nyadar gitu. Kita lagi membaca skripnya Guy Ritchie kok. Guy Ritchie kan gini. Sebenarnya intinya adalah Dolly Parton hampir menyerahkan lagu ini ke Elvis Presley dan gagal saja. Gitu, dan akhirnya ternyata seiring berjalannya waktu jodoh lagu ini ya milik Whitney Houston. Gitu. Tapi kalau lu Li, apa ketika lu waktu masih kecil nonton apa? Sorry, gue pikir dia tuh anaknya Elvis waktu dia main Naked Gun. Emang bener Priscilla Presley, emang mantan istrinya Elvis. Oh mantan istrinya. Iya bener, kan? jadi bener lo. Jadi kalau lu waktu dulu kecil, lu pertama denger lagu ini kan waktu SD dong berarti? Iya. Apa yang lu inget? Memori apa yang lu inget dari lagu ini? Memori apa? Ya tadi buat gue Kevin Costner buat gua ya. buat yang lain pasti ya, mungkin beda-beda ya. Gue juga menurut kalian bukan menurut kalian. Kalau kalian apa? Ketika lu mendengar lagu I Will Always Love You yang paling pertama kali muncul di benak kalian tuh apa sih gitu? Jadi nama lucu. Gua kan di rumah punya ini pedang katana. Bukan orang sering salah nyebut samurai. Samurai itu orangnya. Katana itu pedangnya, objeknya gitu. Jadi ada pedang katana di rumah gua waktu gua kecil gitu. Terus misalkan gua main pedang-pedangan itu sama teman gua gitu. Kan cowok-cowok pada main nih waktu SD nih main ke rumah gitu. Terus kan wah main pedang-pedangan apa, terus gua ngeluarin katana itu kan. Cepet, tajam. Ya, besar lah gitu. Waktu gua masih kecil kan itu gede banget berarti ya. Lucunya setiap mau nyerang misalkan orang kan kalau ngomong kan kayak misalkan megang pedang katana itu kayak ninja hot gitu kan. Gua itu yang kayak Henda. tidak pada tempat. Karena ada adegannya. Ada adegan di mana si Rachel siapa karakternya? Frank. Si ceweknya. Rachel ya. Rachel itu Whitney Houston dengan si Frank Kevin Costner itu kan yang dia bawa pedang gini kan. Nah itu kebawa di gua dan itu ada di video klipnya I Will Always Love You ini. Jadi lu jadi Rachelnya ya? Enggak. Jadi gue kayak coba pas megang kayak maksudnya bodyguard gitu kan. Atau kadang Highlander gitu kan. Jadi memang lagu ini besar pengaruhnya ke kita, besar pengaruhnya ke kuping, ke mata kita, ke hati kita ketika nonton. Bahkan Whitney Houston meninggal tahun berapa ya? 2012 gue ingat. Gue meninggal 2012, 21 kali ah. Enggak, 2012. 2012 Whitney Houston 2012. 2012 ya? Wah ini ya. Oke. Jadi waktu dia meninggal, sorotan itu tertuju pada Kevin Costner. Iya kan? Ketika dia di Festival Cannes diputar lagu 2012 ya. Diputar lagu ini gitu. Dan Kevin Costner walaupun Whitney Houston sudah punya keluarga ya, tapi ketika dia meninggal sorotan itu tertuju kepada si Kevin Costner. Berarti lagu ini benar-benar menghidupkan dua karakter ini. Sebegitu ikoniknya. Ya. Sebegitu ikoniknya. Bahkan ibaratnya ini kan bukan suaminya Whitney Houston gitu. Tapi benar-benar se-ikonik itu gitu hubungan karakter wajah persona mereka berdua itu. Dan lagu itu waktu ini belok sedikit ke filmnya lagi ya. Tadinya itu yang gue pernah baca bahwa tadinya studionya tuh nggak mau pakai lagu itu. Kevin Costner yang maksa lagu itu yang dipakai. Jadi lagu itu Kevin Costner, kan? bukan cuman Kevin Costner bersikeras lagu ini harus dipakai gitu loh. Tadi tuh hampir nggak dipakai lagu itu. Gitu. Dan pakai pilihan lagu yang lain. Lagu yang mana gue nggak tahu pilihan lainnya, tapi lagu ini hampir nggak dipilih. Tapi akhirnya Kevin Costner bersikeras bahwa lagu ini perlu dipakai dan akhirnya dipakai dan ya as you know the rest is history gitu. Tapi sekali lagi buat gue lagu ini semakin lu dengerin dampaknya luar biasa. Kalau kita perhatikan benar-benar liriknya gitu ya.
kayak bittersweet memories itu tuh gue katanya gue sama dalam kata bahasa Inggris bittersweet itu Simfoni. Nah, tapi kata bittersweet itu menurut gue kata-kata yang indah gitu. Bittersweet itu tuh Gimana pas dia ngomong bittersweet? Bittersweet Symphony this life gitu ya, bukan ya? memories terus apa line selanjutnya gue lupa apa. Dan abis itu kan apa tentang berpisah kan, but I wish you joy and happiness. Terus but above all this I wish you love. Itu tuh jadi satu jadi kayak bittersweet memories itu apa sih gua ada liriknya nih. Yeah, bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Terus ini, I hope life treats you kind. Gitu. Ini kan mendoakan semua nih. And I hope you have all you've dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Itu tuh dewasa sekali gitu. Banget, matang. Dewasa sekali, matang sekali. Terus kan habis itu diem. Terus ada Duke and itu. Iya. So menurut gua lagu ini banyak sekali pesan, banyak sekali wisdom gitu. Lagu ini menurut gua yang mendewasakan kita dalam memahami dan memaknai cinta, menurut gua begitu. Dan apa ya, lagu ini tuh apa ya, bohong kalau nggak ngebekas ya, terutama bagi para penyanyi perempuan ya. Lagu ini dinyanyiin oleh siapapun, wah level kesulitannya ini udah level termasuk tergolong yang advance gitu kan. That's why para penyanyi perempuan, teman-teman yang nonton, kamu mungkin penyanyi perempuan, entah itu kamu menyanyinya itu di kafe atau kamu seorang beneran musisi yang buat album gitu kan ya, atau mungkin siapa namanya Raisa yang lagi nonton nih kan, terus mungkin ada siapa lagi penyanyi Mbak Andin, ya ada Andin, mungkin Raisa, Danila mungkin yang lagi nonton, mereka pasti akan ngomong ini berat gitu ya kan. Saya nggak bilang kalian tidak bisa, tapi saya bisa bilang bahwa menurut kalian pasti bilang ini berat, kelihatannya gampang tapi ini berat. Enggak, kelihatannya pun nggak gampang. Ya maksudnya enak dinikmati tapi susah gitu kan. Dari awal apa kan itu kayak start slow dengan akapela ini gitu kan. Ini tuh kayak pesawat beneran. Gue tuh kalau dari dulu kalau ngebayangin lagu ini tuh pesawat afiliasi gue. Satu video lagu ini terputar di film Bodyguards itu di ada scene pesawat. Lapangan parkir pesawat gitu kan. Kedua di runway pesawat. Kedua lagu ini tuh kayak pesawat diem. Iya. Gitu kan. Iya. Makanya gue bilang bahwa ini tuh kayak pesawat gitu. That's why apa ya? Makanya tadi kita bahas di awal bahwa ketika Whitney Houston memainkan lagu ini, udah kelar gitu. Sempurna gitu. Walaupun versinya Dolly Parton juga sangat cool ya gitu. Lo bilang menarik analogi yang lo buat tadi itu pesawat. Gue terus ngebayangin gitu kan. Bagaimana lagu itu starting point kayak pesawat dari mulai mau siap-siap mau take off gitu kan. Terus sampai udah berhenti terakhir sebelum dia take off ya. Dan kemudian tuh kayak lo bilang tadi gitu, terus karena lagunya kan arahnya begitu tuh, emotionnya tuh semakin sampai endingnya lagu itu bayangkan gue kalau pesawat tadi adalah udah terbang terus dari atas. Gue ngebayanginnya begitu lagu itu karena endingnya kembali ke slow tadi kan. Kayak betul-betul final goodbye-nya gitu. Fade out. Ya, final goodbye-nya tuh jadi. So, kalau kalian ngerasa punya cerita tentang lagu ini, pengalaman atau apa ya, you know lah what you have to do. Iya dong, jelas. Share, nggak usah nge-like tapi share tayangan ini.
gitu. Ya. Dan apa namanya? Apa sih yang paling ngebekas dari lagu ini buat lo gitu? Kita juga pengen tahu. Dan ada nggak usulan lain? Apakah lagu, apakah film, atau buku yang pengen kita bahas? Sekali lagi kita nggak pernah ngebahas soal ratingnya bagus apa enggaknya ya. Pertama menurut kita pasti bagus, makanya kita bahas di sini gitu ya. Tapi yang lebih kita bahas adalah dari sisi rasanya dan maknanya buat kita gitu. Jadi kita pengen tahu rasa dan maknanya buat lo lagu ini apa sih gitu. Dan did it change you lagu ini? Enggak, karena udah terpatri sama Kevin Film, Costner. karena filmnya. Karena kebayangan gue adalah ini lagu untuk Kevin Costner udah gitu kan. ya. Ini lagu untuk Kevin Costner gitu. Setelah naik pesawat udah gitu. Sama lagu ini tuh ikonik adalah ketika ada orang mau ditembak terus tiba-tiba ada yang lari. Ya kan bohong kita kayak ngomong Secret Service gitu kan. Ya, bohong lagu ini diputer ataupun lo nonton filmnya yang ada di kepala lo adalah saat ada seorang mau ditembak tiba-tiba ada yang kayak itu very iconic juga kan. That's why di sini kita tidak ngitung bahwa hitung-hitungan lagunya si tarikan vokalnya si Whitney Houston itu seperti apa. Kita nggak bilang bahwa nadanya seperti apa. Tidak ada skor di sini, tapi yang kita bahas adalah tentang rasa yang kita dapatkan gitu. Yes, dan menariknya karena lagu ini kan untuk film ya, tapi justru nggak dapat nominasi Oscar lagu ini. Oh iya. Tapi film The Bodyguard itu dapat 2 nominasi Oscar untuk original song. Oh, mungkin karena bukan original songnya ya, karena cover ya. Karena mungkin juga sih. Karena milik Dolly Parton. Jadi dia apa nominasinya? Nominasi original song. Jadi 2 lagunya itu dapat nominasi untuk kategori yang sama. 2 lagu? Iya. 2 lagu. Aku 2 lagu. Ada 2 lagu. David Foster kan sama gue lupa satu lagi siapa. Nah itu masuk ke Best Original Song sama Best Original Song dua-duanya. Cuma 1 nomini saja. 2. Oh 2 nominasi. Jadi satu kategori dapat 2 nominasi. Satu kategori 2 nominasi. Oh, oke. Tapi gue baru nyadar kenapa kok lagu ini nggak masuk juga. Tapi karena kan ini kan lagunya Dolly Parton bukan original song. Baru dong gue baru nyambung. Alright. Oke, kalau begitu. So, Li, gimana? Apakah kelar kita ngebahas I Will Always Love You ini lu akan les vokal? Oh enggak. Vokal gue sudah cukup buruk. Bukan cukup bagus. Enggak, gue emang suka nyanyi by the way. Gue tuh suka nyanyi. Gue Edward Kowalczyk. Oke. Edward Kowalczyk wah. Dan gue nyanyiin lagu Lightning Crashes. Itu kita belum bahas tuh live itu. Nah, makanya. Emang banyak banget ini lagu dan musisi yang perlu kita bahas. Gue emang suka nyanyi. Terlepas orang lain suka mendengar gue nyanyi apa enggak ya, tapi gue aja suka menyanyi. So kalau gitu thank you udah udah ikut nemenin kita di episode kali ini ngebahas Thank you so much. tentang Terima I kasih Will banyak. Always Love You-nya Whitney Houston. We will always love you. We will always love you. Join bareng kita, diskusi kita, obrolan kita, tongkrongan kita di sini. Kita ngebahas yang ngebekas dan kita lanjut lagi di episode-episode selanjutnya dengan karya-karya yang ngebekas juga buat kita dan hopefully ngebekas buat kalian juga. Thank you. Assalamualaikum.